Selamat pagi anak-anak. Bagaimana pada saat ini? Apakah dalam keadaan sehat? Mudah-mudahan kita sehat semua walaupun di masa pandemi sekarang ini, dan tetap jaga protokol kesehatan. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak ibu, kita sekarang mempelajari tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah dari 4.3 mengenai pengembangan isi teks eksposisi. Isi teks eksposisi dapat dikembangkan melalui aspek permasalahan, argumentasi, dan rekomendasi. Aspek-aspek tersebut berkaitan dengan jenis yang akan dikembangkan. Jenis-jenis teks eksposisi berdasarkan aspek permasalahannya sebagai berikut. 1. Teks eksposisi analisis. Maksudnya, proses menguraikan suatu masalah menjadi beberapa bagian. Uraian yang dikemukakan dalam teks ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan yang jelas kepada pembaca tentang suatu proses. Kedua, teks eksposisi berita. Teks ini berisi pemberitaan tentang suatu peristiwa. Teks seperti ini sering dipakai untuk menyampaikan berita di media massa, media cetak maupun elektronik. Pernyataan yang disampaikan teks ini berkaitan dengan manfaat isi peristiwa bagi masyarakat. Dengan demikian, teks ini direkomendasikan untuk menambah pengetahuan pembaca. Ketiga, teks eksposisi definisi. Maksudnya, teks yang menguraikan batasan pengertian keadaan atau situasi yang ditulis. Uraian dalam teks ini disusun agar mendapat pengertian yang jelas tentang suatu keadaan. Dengan demikian, pembaca mendapatkan kepastian tentang suatu pengertian atau definisi. Keempat, teks eksposisi ilustrasi. Teks ini digunakan untuk memberikan gambaran lain suatu keadaan atau peristiwa kepada pembaca. Dengan kata lain, pembaca memiliki wawasan yang luas tentang suatu keadaan. Ciri kebahasan yang ada dalam teks ini adalah menggunakan kata seperti bagaimana, bagaikan, dan tidak berbeda dengan. Teks eksposisi klasifikasi. Teks ini dibuat dengan membagi, mengelompokkan, atau mengklasifikasikan sesuatu atau topik. Teks ini dibuat agar pembaca mendapatkan informasi dengan lebih detail atau lebih jelas. 6. Teks eksposisi proses. Teks ini dikembangkan dengan menyampaikan informasi secara terperinci mengenai cara membuat sesuatu, teknik mengoperasikan alat, dan proses yang harus dilakukan untuk memproduksi barang. Teks seperti ini yang ditemukan dalam buku-buku petunjuk pembuat barang, penggunaan alat, atau cara-cara tertentu. Teks ini disusun dengan maksud agar pembaca mendapat tambahan pengetahuan tentang suatu proses lebih jelas dan lebih detail. 7. Teks eksposisi perbandingan. Teks ini dibuat untuk menerangkan ataupun menjelaskan sesuatu dengan menggunakan perbandingan suatu hal. Dengan teks ini, pembaca memiliki pengetahuan yang lebih beragam setelah mengetahui perbandingan yang diperoleh dari suatu hal. 8. Teks eksposisi pertentangan. Teks ini berisi pertentangan antara ide yang satu dengan ide yang lain. Ciri khususnya yang biasa digunakan adalah penggunaan kata. Berikut hal-hal yang dapat dipelajari dalam mengembangkan isi teks eksposisi. Pertama, melengkapi tesis dengan argumen tesis yang merupakan gagasan utama tersebut dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa argumen. Argumen berisi mengenai unsur-unsur penjelas yang berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Jadi, cara menentukan argumen pada teks eksposisi adalah
Menemukan fakta-fakta yang disampaikan untuk memperkuat tesis. 2. Menyampaikan kembali isi teks eksposisi dengan bahasa yang berbeda. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks eksposisi yang dibaca adalah sebagai berikut. Isi teks yang ditulis kembali harus sesuai dengan isi teks eksposisi yang dibaca. Kalimat yang digunakan adalah kalimat buatan sendiri, bukan kalimat dari teks aslinya. Menggunakan struktur kalimat yang jelas, mudah dipahami, dan berpedoman pada tata bahasa yang baku, dan tidak mengubah makna isi teks awalnya. Baiklah anak-anak, materi yang disampaikan pada saat ini sampai di situ. Mudah-mudahan kalian semuanya memahami dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Sekian dan terima kasih.